Time out. Oke, selamat datang di On Talks di episode kali ini bersama saya Vincent. Kali ini kita bertanya-tanya ke seseorang yang kemarin sudah tanya-tanya. Ada siapa di sini? Ada Mas Hangger atau Mas Ha. Apa kabar Mas Ha? Baik Mas Vincent, alhamdulillah. Mas Vincent apa kabar? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Untuk Mas Hangger, ini kemarin kan sudah tanya-tanya. Sekarang kita tanya-tanya boleh lah ya. Boleh silahkan. Saya tunggu-tunggu itu nggak jadi-jadi ya. Kemarin kayaknya udah ada jadwal kok mundur terus ya. Iya sebenarnya kan kemarin yang ada jadwal, cuma kan yang rencana yang mau nanya-nanya bukan saya sih sebenarnya kan. Si Acil ya. Mas Acil. Cuma Mas Acil sedang berhalangan karena Iya. keluarganya sedang sakit. Oh, anaknya si Ringka ya. Iya, betul sekali anaknya sedang sakit, jadi kebetulan tidak bisa hadir di sini bersama kita ya teman-teman ontok sekalian. Iya. Semoga cepat sembuh ya Ringka. Amin. Doakan semua ya teman-teman. Ya untuk Mas Hangger ini selain kan orang taunya kalau dari video kan MC lah ya. Karena Enggak juga kayaknya. Kayaknya enggak juga. Ya kan belum tahu Mas Hangger itu backgroundnya gimana. Mungkin bisa diceritakan Mas Hangger ini profesinya sebenarnya apa sih? Ya seperti yang teman-teman sudah tahu ya, saya sama dengan Mas Vincent dan Mbak Siwi dan Mas Acil sebelumnya sebagai perawat juga. Kebetulan kami satu tempat kerja, gitu makanya bisa kumpul di sini, gitu. Terus apa ya? Dulu ya, cerita dulu ya pengalaman ya atau? Kerjanya di mana maksudnya? Sekarang di mana dulu? Oh sekarang di kamar operasi. Di kamar Operasi di rumah sakit di Semarang. Oh di Semarang ya, di salah satu rumah sakit di Semarang ya. Kalau teman-teman ada yang bekerja di rumah sakit di Semarang mungkin bisa kenal sama Mas Hangger. Tinggal dicariin tuh satu-satu rumah sakitnya. Mana ya? Ya, sebelumnya sudah kerja di Semarang dulu atau emang udah di luar kota? Kebetulan dulu lulusan tahun 2014 Mas. 2014 berarti itu sekitar berapa? 67 6 ya mau jalan 8. 8. Dulu kan angkatan sama ya, kita lulusan tahun 2000, Mas Vincent 2015. Kalau aku D3-nya 2014. 14. Nah, dulu kan ini kan D4. Dulu kan juga D4 sebetulnya karena satu dan lain hal harus berhenti di D3 dan enggak ngelanjutin ke D4. Waktu itu rencananya kayak Mbak Siwi D4 Gadar. Nah, saya berhenti di D3 terus kerja. Waktu itu kebetulan ikut seleksi di Batam, di rumah sakit di Batam. Kita kebetulan diterima. Kita berangkat 6 orang. Ada perawat 5, yang satu itu analis. Nah, Analis kesehatan. Analis kesehatan. Di Batam sekitar 2 tahun di sana. 2 tahun itu di rumah sakit daerah Di rumah sakit swasta. swasta. Tapi ya bisa dibilang jadi pusat rujukan di sana. Itu di ruangan atau di kamar operasi juga? Kan sekarang di kamar operasi nih. Dulu di ruangan juga atau di kamar operasi? Nah dulu tuh lamanya mungkin di kamar operasi ya Mas. Cuman awal masuk tuh ditempatin di poli. Jadi ada istilah OJT kalau nggak salah ya dulu, on the job training. Kita 3 bulan tuh kita di poli dulu. Karena saya dari sini bawa pelatihan magang 3 bulan di HIPKB itu. Jadi kan mungkin mau ditempatkan di bedah. Jadi saya ditaruh di poli bedah dulu waktu itu. Oh, itu udah ada sertifikat kamar bedah berarti? Udah, kan begitu lulus D3. Jadi magang bedah 3 bulannya itu pas lulus D3 Mas. Jadi kan ibaratnya kita kuliah D3 cuma 2,5 tahun ya. Ya yang setengah tahun itu buat magang itu. Kebetulan saya ambil peminatannya di HIPKB. Kebetulan dapat di Semarang. Di sana ditempatin di poli bedah kalau nggak salah sekitar 2 bulan. Terus dipindah ke IPS di UKO, unit kamar operasi gitu. Tapi sebelum masuk ke IPS-nya di CSSD dulu. Jadi belajar alat, terus belajar dulu, refresh sama menyesuaikan di sana sekitar 1 bulan gitu di CSSD. Terus baru pindah ke UK-nya. Di UK-nya sampai saya keluar. Jadi total dari OJT sampai keluar itu 2 tahun kayak gitu, kurang lebih gitu. Iya, di Batam 2 tahun ya berarti ya? 2 tahun. Ada suka dukanya nggak di sana? Banyak Mas, banyak dukanya Mas di sana. Banyak dukanya malah. Dukanya. Apa aja Mas bisa diceritain? Dukanya ya awalnya apa namanya waktu ngurus perizinan sama orang tua. Itu awalnya sempat gak diizinin buat ke sana.
Untuk ke Batam. Kerja di Itu sana. program kan? Enggak program. Daftar sendiri. Daftar sendiri. Daftar sendiri. Jadi sempat alot negosiasinya supaya bisa diizinin kerja di sana. Waktu itu pikiran saya kan, wah, ya mau baru lulus mau kerja apa ya kan apa aja kan harusnya, nggak usah pilih-pilih. Yang penting kita dapat pengalaman dulu. Nah, kebetulan punya sertifikat budaya itu ya merasa beruntung juga sih di sana gitu. Nggak diizinin orang tua tuh kenapa tuh bisa tahu? Apakah anak gara-gara anak berapa gitu? Berapa bersaudara sih Mas? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Mas Anggir yang enggak? Yang pertama. Oh, yang Barep ya. Yang barat. Ada adik satu juga. Ya mungkin karena saya cowok sendiri jadi mungkin agak digondeli. Nah, terus akhirnya dengan negosiasi yang alot dan tawar menawar akhirnya bisa diizinkan. Boleh diizinin. Gitu. Biasanya tuh malah kalau Barep cowok itu malah bisa kemana-mana loh Mas. Iya itu mungkin karena dari kecil sampai kuliah, lulus kuliah sama orang tua terus jadi ini ya berat gitu. Ya tapi itu nggak apa-apa sih, bagian dari proses yang harus dilewati. Itu sebelum berangkat. Pas di sananya, pas berangkatnya juga banyak dukanya ya, namanya merantau itu apa namanya? Kultur ya. Kultur apa namanya? Adaptasi dengan teman baru, budaya baru. Di sana kan ketemu banyak budaya ya. Kebetulan kan jadi kalau saya boleh bilang kayak banyak yang merantau ke situ. Itu jadi ketemu dari teman-teman dari apa ya? Jawa Timur, terus dari Jawa Barat, dari Sumatera, Kalimantan ketemu semua di situ. Jadi kayak apa ya? Adaptasinya agak sulit gitu. Kaget kalau Mas Acil nih ngomong kaget. Ya. Itu yang susah adaptasi Mas Anggirnya berarti dari Mas Anggirnya. Ya jujur memang saya kurang begitu cepat beradaptasi gitu. Jadi mungkin agak kaget. Tapi untuk masalah kerjaan enggak ada masalah ya? Oh ya ada. Ya namanya fresh graduate Mas baru lulus gitu kan. Ya termasuk salah satunya itu. Terus kemudian belajarnya juga kan saya tuh tipe orang yang nggak bisa cepet belajarnya. Jadi harus pelan-pelan. Ya itu mungkin dibanding teman-teman yang lain yang sama satu letting itu mungkin saya agak di belakang sedikit. Ya harus saya akui tapi saya seneng aja gitu, seneng belajar. Tapi saya nggak mau terus menyerah, enggak. Ya, selain ini kan tadi kan dibilang karena agak lambat belajarnya. Mungkin selain mungkin buat teman-teman juga yang mau kerja mungkin biar tahu ada masalah apa aja sih kira-kira kalau kita fresh graduate mau kerja tuh yang bakal dialami tuh apa aja sih Mas? Waktu Mas Anggir masih fresh graduate gitu kan. Yang masalah apa aja yang dialamin fresh graduate waktu masuk ke dunia kerja gitu loh. Biasanya tuh yang pertama komunikasi Mas. Jadi kadang teman-teman yang baru lulus terus biasanya sama teman-teman yang udah punya pengalaman tuh cara komunikasinya beda. Bedanya di mana Mas? Biasanya pada awal masuk aja tuh udah kelihatan gitu kalau kikuknya, terus canggungnya, bicara bingung mau ngomong apa, cara perkenalan, terus cara ini sama dengan teman-teman yang udah di situ udah lama itu biasanya beda, lebih kikuk kayak gitu. Selain komunikasi ada lagi nggak kayak misalkan mungkin kan buat yang lama kan mungkin karena sudah lama pengalaman banyak, kalau sama yang fresh graduate kan ilmunya kan masih seger gitu. Mungkin kan yang paling kelihatan kan itu. Cuma kalau di aplikasinya gimana? Emang ada kelihatan gitu enggak? Nah, biasanya kalau aplikasi biasanya termasuk masih nyerempet sama komunikasi. Termasuk ini Mas, bahasa-bahasa anatomi Mas. Jadi bahasa-bahasa medis itu kan kalau dulu yang tak rasain pas fresh graduate itu kayak ini apa nih? Bahasa apa nih? Bahasa apa? Kayak yang basic aja mungkin kayak posterior anterior gitu-gitu tuh kadang suka ngeblank kalau udah di klinik. Karena mungkin sering lupa tegang, terus kita harus dituntut belajar banyak hal di waktu yang singkat di awal pas kita masuk. Nah, itu biasanya di situ. Tapi lambat laun jadi nambah kosakata baru banyak gitu loh. Jadi ini udah terbiasa lama-lama. Tapi sampai saat ini pun juga masih banyak bahasa atau kata-kata yang belum tak pahami juga sih. Sering nemuin kosakata baru gitu. Mungkin karena nervous juga bisa yang dipelajarin dulu juga sempat hilang juga gitu ya. Bisa juga ya. Terus kalau prakteknya tuh biasanya kalau perawat itu kan lebih sering melakukan tuh lebih bisa lanyah gitu. Lanyah itu apa istilahnya? Lancar ya? Lancar. Nah, misalkan pasang infus atau apa. Kalau kita jarang melakukan ya kita nggak bisa. Harus satunya jalan ya kita dengan melakukan, sering melakukan. Semakin sering semakin lancar, semakin bisa, semakin tahu titik lemahnya di mana, berarti harus diperbaiki. Biar dapat feel-nya gitu ya. Biar dapat feel-nya gitu. Kayak gitu sih. Selain itu ada lagi mungkin Mas? Paling
ya itu sih mas, di mana-mana mau kan kasusnya ini saya di kamar operasi gitu. Nah, apalagi di kamar operasi ini kan ya. Untuk fresh graduate kan mungkin sering waktu praktek kan mungkin mendengarnya kamar operasi itu tempatnya angker, galak, nggak cuma dari operator, asisten ataupun instrumen dan seluler, mungkin dari rekan-rekan seniornya itu juga terkenal kan galak-galak. Ya, memang keras mas di kamar operasi. Ya nggak cuma di kamar operasi ya, di critical care ya keras mas memang. Sebenarnya semua ya. Semua nggak cuma di kamar operasi, di ruangan pun juga bisa. Di ruangan pun juga keras. Sebenarnya keras semua. Kalau ya yang penting kita jadi perawat tuh jangan baperan ya mas. Kalau kita baperan tuh nggak bakalan berkembang. Jadi apa sidik dirasani seniornya, apa sidik nesu, apa jenis batek, itu nggak berkembang. Baru resign. Baru resign, apa meneh ngono. Wis. Ora cocok wis dadi perawat. Abot lah ya. Yang penting mental. Memang ya namanya marah, sakit hati itu wajar ya mas manusia. Cuman ya kita nggak boleh berlarut-larut. Terus kita introspeksi diri, kurangnya di mana, salahnya di mana, kita perbaiki, kita coba perbaiki biar besok perform lebih bagus lagi kayak gitu. Ya bagus sekali buat teman-teman yang masih fresh graduate tuh, bisa didengar tuh pengalamannya Mas Hangger waktu jadi fresh graduate tuh banyak dialaminya, sering miss itu tuh komunikasi sama memperbaiki diri itu. Yang penting tetap pertahankan attitude mas. Biasanya kadang tuh orang kalau udah sakit hati dia ngambil keputusan yang tidak diduga-duga, misalkan dirasani seniore terus marah terus ngamuk, itu namanya ya malah jadi konflik internal ya. Ya itu attitude-nya udah buruk. Itu percuma nek pinter tapi rak ada attitude ya. Percuma sih gitu. Mending yo rata-rata tapi attitude-nya baik gitu. Jari dosenku sih ngono ya. Yang penting attitude ngono. Nek masalah ilmu ki iso alon-alon. Gitu mas kira lebih. Ya, itu kan kalau waktu masih jadi fresh graduate ya. Setelah 2 tahun berarti kan tadi bilangnya di Batam 2 tahun. Setelah 2 tahun kemana mas? 2 tahun masih tuh ada jarak sekitar 6 tahun sampai sekarang di Semarang. Nah ya itu mas, dari dulu tuh ceritanya kalau iso pindah di Semarang tuh rada lucu. Jadi masih asli mana mas Hangger? Asli Semarang. Asli Semarang kan? Ya kan berarti pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah, betul. Ya seneng sih ya. Disuruh pulang apa gimana? Enggak, jadi waktu pas mau pulang ke rumah itu sebenarnya orang ya kan sering ya tiap minggu teleponan sama orang tua di rumah gitu. Orang tua tuh udah bisa mengizinkan kalau misalkan udah kamu kalau mau hidup di sana, tinggal di sana sampai mungkin menikah di sana, pada akhirnya sudah diizinkan sebetulnya. Terus ada kesempatan di Semarang itu dulu sama awalnya tuh nggak mau daftar mas sebenarnya. Nggak mau daftar di Semarang. Jadi saya dikompori udah beberapa hari dikompori sama Rian ya. Yan nek nonton. Ya berjasa Yan gue aku. Terima kasih bro. Dikompori akhirnya H-1 terakhir pendaftaran itu akhirnya saya daftar. Goyah Pak, iman saya goyah Pak. Daftar yang di sekarang ini. Sekarang ini yang tempat kerja sekarang gitu. Daftar waktu itu hari Sabtu ya, terakhir Senin apa? Senin gitu ya, Senin. Saya nggak tahu mas. Nggak tahu ya. Duluan Mas Winton ya. Jauh dulu Mas Winton. Hari Senin kalau nggak salah. Kan berarti kan pos Minggu tutup. Sabtu terakhir. Nah pos yang kecil-kecil itu yang di cabang-cabang itu udah nggak ada yang buka. Kan harus ke kantor pos besar. Pos besar. Di utama di kotanya. Akhirnya kita ke sana, delalah iso mas. Masih bisa yang 1 hari sampai. Nah itu udah pasrah tuh. Mepet banget. Itu udah pasrah. Mau masuk ya syukur, nggak masuk ya udah berarti harus di sini dulu kan gitu. Akhirnya pengumuman kok akhirnya masuk diterima. Yo alhamdulillah kan seneng. Akhirnya ikut seleksi ya kita kemana-mana ya bolak-balik Batam Semarang sama si Rian. Itu masih kerja di Batam. Masih. Bolak-balik ke Semarang. Bolak-balik. Itu dapat izin dari di Batam apa dapat izin apa gimana itu kok bisa bolak-balik kan lumayan jauh kan itu luar Jawa tuh. Iya luar Jawa. Izin kan kalau masalah jadwal kan kebetulan di sana bisa dibilang fleksibel ya mas. Jadi kita izinnya kan cuma sama Karu gitu. Jadi kita kalau misalkan ada jadwal yang nggak pas tinggal kita tuker aja asal ada teman tukernya ya biasanya di ACC gitu. Nah itu ya nggak terang-terangan nggak ya pasti ini
apa namanya? Apa istilahnya? Backstreet ya. Di belakang gitu menyusup ya. Cari libur-libur sendiri cari berarti. libur sendiri gitu. gitu. Akhirnya ya itu jadi pulang ke Semarang 1 minggu, nanti ngelegain buat tes gitu, nanti balik lagi sana. Jadi total itu 3 kali bolak-balik, Batam Semarang, Semarang Batam, Batam Semarang gitu. Sampai akhirnya terakhir kembali udah cabut tuh pindahan, barang-barangnya diangkatin semua kayak gitu. Jadi berarti itu udah terakhir cabut itu udah pasti keterima di sini di belum, Semarangnya. Sebenarnya belum keterima itu pas aku terakhir boyong ke sini resign dari sana tuh belum keterima. Oh, berarti resign dulu berarti. Resign dulu. Lah nek ning kene ra ketompo ya mumet aku. Ya mbuh arti. Berarti ngambil resiko nganggur ya, Mas? Nah, itu nganggur sekitar hampir 1 bulan ya, 3 minggu, jalan 4 minggu kalau nggak salah. Gak enak Mas, nganggur Mas, gabut ngono ki lho ra enak rasanya. Mungkin waktu nganggur ada kegiatan lain apa mungkin cari duit tambahan dari mana gitu biasanya? Waktu itu nggak ada bayangan sih. Ya saya kalau nganggur tuh ya paling di depan komputer dari pagi sampai sore. Ya berkelana di dunia maya ngono we. Ya aslinya tujuan utamanya buat nyari tambahan itu, cuman saat itu belum nemu kayak gitu Mas, belum nemu kesempatannya. Belum ada tambahan ya. Belum ada tambahan. Kalau misalnya itu aku nggak keterima di sini ya nggak tahu, aku mungkin cari yang lain, kerja apa aja gitu. Tapi masih jadi perawat. Apapun nggak mesti. Nggak mesti. Yang penting kerja. Yang penting kerja, duit ya. Itu udah menikah waktu itu? Belum menikah. Belum menikah. Tapi udah sama calonnya. Yang belum itu beda lagi. Beda lagi. Itu beda lagi. Kalau sama yang sekarang beda lagi. Terus setelah nganggur berapa minggu? Bulan? 3 minggu. 3 minggu sampai 4 minggu. 3 minggu baru pengumuman keterima di rumah sakit di Semarang. Kebetulan waktu itu belum lihat pengumumannya, senior ada yang DM waktu itu, Anggir, selamat ya diterima. Wah, aku langsung loncat. Alhamdulillah. Gitu. Itu langsung ditempatin di kamar operasi. Awalnya kan di Batam kan di kamar operasi ya. Terakhirnya kan di kamar operasi. Terus di daftar Semarangnya itu juga daftar kamar operasi juga apa gimana? Daftarnya kamar operasi. Kamar operasi cuman di OKIGD. Cuman penempatannya kan berarti kan ikutnya di IGD. Ternyata OKIGD-nya itu belum dibuka, belum dioperasionalkan. Jadi kan otomatis masih persiapan ya. Persiapan. Nah, otomatis kan ikutnya IGD dulu. Akhirnya nyaman di sana, wah jadi perawat IGD. Gadar. Ya itu kan berarti kan aku ngosongin badannya, tak kosongin dulu terus baru masukin IGD-nya gitu. Ganti ilmu lagi. Itu ada kesulitan nggak waktu dari akan di Batam udah biasa di kamar operasi terus sekarang pindah ke IGD, itu ada kesulitan nggak menyesuaikan diri? Kesulitan pasti Mas. Jadi dari dulu tuh sebenarnya apa ya? Dulu pas di kamar operasi tuh saya mikirnya gini, kok di IGD tuh kayak ngeri banget itu loh. Apa yang ditakutin apa Mas? Kok bisa ngeri itu? Yang ngeri itu gini, apapun bisa terjadi dalam sekian menit gitu. Tahu-tahu ada yang pasien datang kondisi kritis gini gitu. Kan basicnya kan kamar bedah ya. Jadi kalau tahu-tahu di IGD kan ya jujur dredeg juga ngono kan soalnya. Dan dulu pernah mikir apa ya? Wah, jangan sampai aku ditempatkan di IGD gitu. Karena kan kayak yang tak bilang di awal tadi, adaptasiku ki rada angel sithik lho. Rada angel. Saya butuh waktu lebih dari yang lain gitu. Nah, ternyata malah ditempatin di IGD. Tapi enak sih, seru sih. Setelah beberapa tahun berjalan, wah seru, asik sih sebenarnya. Asik. Pengalamannya banyak. Banyak tindakan, terus kemampuan komunikasinya kita juga jadi terlatih gitu. Kalau nggak cuma komunikasi menurutku. Skill-skillnya kan juga terlatih. Lah ya, itu Mas. Bisa dibilang saya belajar kayak tindakan invasif itu ya di IGD. Jadi bisa pasang infus, injeksi, pasang NGT dan lain sebagainya yang rutinitas yang biasa dilakukan perawat di ruangan atau di IGD ya sedikit belajar lah, sedikit mengetahui gitu. Walaupun ya belum lancar seperti senior-senior yang lainnya. Gitu. Justru malah banyak ya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan di IGD ya. Kalau buat teman-teman tuh kalau mau punya pengalaman tindakan banyak bisa ke IGD tuh. Kalau mau cuma ngelihat jadi pasien di IGD juga bisa nanti. Biar ngerasain gimana di infus, disuntik dan di anamnesa sama Mas Anggir juga bisa. Udah nggak di IGD. Sekarang udah nggak di IGD. Kan sekarang di kamar operasi ya.
Di kamar operasi. Berapa lama Mas di IGD berarti? Berarti 4 tahun sebelum dirotasi. Oh, 4 tahun. Setelah itu rotasi ke Rotasi ke Kamar kamar operasi. Jadi 4 tahun. Waktu itu kebetulan pas COVID ya, serangan kedua itu pas COVID, delalah kena COVID. Akhirnya kan libur off hampir 1 bulan. Setelah yang kena COVID Mas Anggirnya. ya saya Oh, jenengan sempat positif. sempat positif. Oh iya. Terus Nah, saya kena COVID. Akhirnya pas udah mau negatif, terus dapat kabar buat pindah ke IPS. di rolling ke Di rolling tempat ke IPS, di kamar IPS. operasi. Gitu. Terus apa nih ya? Ada nih kan sempat positif nih. Hmm. Yang dirasain waktu positif gimana Mas? Cuman apa ya, kayak orang yang biasa itu loh Mas. Kayak orang Yang demam biasa, demam biasa. batuk juga enggak, ya paling pusing gitu aja. Kehilangan penciuman gitu Sedikit. sedikit. Bukan sampai anosmia enggak sih. Ya sedikit aja. Masih bisa ngerasain tapi harus berusaha gitu. Enggak sampai yang hilang-hilang enggak gitu. Lain-lain Berarti nggak sampai berat sampai yang gejalanya berat ya? enggak, ringan Masih ringan sedang tapi aja. udah kedeteksi dulu ya. Saturasi juga ya turun, cuman nggak sampai di bawah 90, enggak 94 lah paling jelek. Ya sempat didikan juga sih saturasi segitu 94%. Tapi tetap tenang aja. Udah. Itu di isolasi di rumah sakit apa isolasi mandiri Mas? Awalnya Itu. awalnya mandiri. Awalnya mandiri. Awalnya mandiri Terus? sekitar 3-4 hari. Terus kebetulan kan keluarga juga kena, jadi bareng-bareng. Oh. Akhirnya kita periksa ke rumah sakit, terus disaranin buat isolasi. Isolasi di rumah Di sakit. Oh. Berapa lama Mas? Kalau isolasinya Isolasinya, sekitar 2 mingguan kalau nggak salah ya. 2 minggu. 2 minggu apa 2 minggu setengah gitu, lupa saya. Terus setelah itu kondisi baik, bisa dilanjut isolasi mandiri, terus isolasi mandiri. Itu udah maksudnya waktu isolasi mandiri swabnya udah negatif? Belum kan masih diisolasi. Masih isolasi ya? Belum negatif. Belum negatif. Belum negatif, cuman waktu itu kan masih pakai city value ya. Iya, Pakai city masih value. yang lama. Masih yang lama. Ya itu city value-nya itu udah bagus, tapi masih belum negatif. Jadi masih harus off dulu. Jadi agak lama tuh Mas. Makanya. Total berapa lama 1 berarti? bulan makanya. 1 bulan? 1 bulan lebih malah. Sebenarnya saya udah pengen off. Nggak dapat bayaran. Dapat kalau bayaran cuma. Masih dapat bayaran ya, bayaran cuma masih. nggak full ya. Ya ada potongan kayak. Karena kan uang makan kan Nggak nggak dapat. dapat karena nggak masuk kerja. Jadi pendapatan agak berkurang. Tapi syukur masih ada pemasukan gitu. Dari yang lain. Ya itu maksudnya ada Oh. dapat gaji itu ya dapat uang makan gitu. Yang usaha lain mungkin ada pemasukan Belum. juga belum aja. Waktu itu belum. Belum. Waktu itu belum. Waktu ini kalau waktu sekarang sudah ada ya? Oh, waktu itu udah Mas. Udah Udah. tapi masih belum belum konsisten gitu loh. Hmm. Kalau sekarang ya belum juga. Buat yang belum tahu tuh Mas Anggir ini selain jadi perawat juga YouTuber juga, nanti bisa dicek di channelnya Mas Anggir. Siapa Mas? Channelnya apa Mas tahu? Ya namanya sih channelnya. Anggir Putro Pangarso. Sama Mas Anggir ini apa namanya? Kalau yang Singbo. Oh, itu. Itu apa namanya? Itu kayak apa ya Mas? Freelance sih Mas. Freelance. Freelance aja sih, kayak project gitu loh. Project tapi online gitu. Itu mesti ada projectnya. Projectnya ada online banyak sih. Apa ya? Kayak pengembangan artificial intelligence gitu loh. Tapi kita cuman supply datanya aja. Input Kita data ngasih itu. input datanya aja. Kita nyuplai datanya ke mesinnya itu. Nanti dia bakal latihan pakai data yang kita kasih. Itu udah berapa lama Mas bergelut di dunia kayak gitu, freelance gitu? Itu udah 1 tahun lebih dari 2019. Udah dapat penghasilan tambahan dari situ ya? 2020, sorry. Oktober 2020. Berarti udah hampir 2 tahun. Hampir, ya 2 tahun. 1 tahun jalan 1 tahun kedua. jalan ke 2 tahun. Iya. Ya lumayan Mas. Nggak banyak sih. Cuman ya syukur lah bisa buat beli susu anak. Gitu. Jadi lumayan lah. Buat teman-teman mungkin juga bisa nyari aja sih di internet. Sebenarnya banyak. Mas, kesempatan-kesempatan kayak gitu. Keywordnya apa kalau mau buat teman-teman yang kalau mau cari itu? Kalau teman-teman punya skill misalkan bisa fotografi atau edit video atau mungkin punya keahlian ngoding, bikin web atau apa, itu bisa cari di kayak situs namanya Seribulancer, tempatnya freelancer, Seribulancer, Upwork. Itu juga banyak di situ proyek-proyek yang bisa teman-teman bidding ya Mas. Tawar ya? Tawar. Nah, misalkan proyeknya dikasih ke teman-teman, nanti bisa dapat bayaran dengan kontrak yang udah disepakati di situ. Kalau
yang nawarin projectnya orang Indonesia berarti nanti pakai rupiah. Tapi rata-rata kalau di situs itu biasanya pakai dolar sih. Jadi bayarannya tergantung kurs dolar. Nek kurs EJ Kursnya lagi rendah ya rendah ya. bayarannya rendah. Kalau Ya. kursnya tinggi ya bayarannya tinggi. Biasanya gajiannya lewat PayPal kalau enggak Payoneer gitu. Nanti ditransfer ke rekening masing-masing kayak gitu. Jadi asal kita mau nyari itu sebenarnya ada kesempatan seperti itu. Dan baru nemu itu sih sebenarnya. Baru nemu itu. Baru nemu itu. Baru nemu itu Mas. Enggak tak kira-kira. Jadi awalnya enggak apa ya? Enggak sengaja nemu di LinkedIn sih. LinkedIn. LinkedIn buat yang banyak lowongan itu Ya, ya. itu punya Microsoft kalau nggak salah. Nah, itu kayak CV tapi online gitu kan LinkedIn. Sebelum ini LinkedIn kalau teman-teman yang fresh graduate, kalau bisa profil LinkedIn-nya tuh dibikin selengkap mungkin, semenarik mungkin gitu. Karena sekarang banyak apa ya perusahaan-perusahaan tuh yang nyari talentnya Nyari itu dari lewat LinkedIn. lewat Mas. LinkedIn ya. Jadi kayak CV online gitu loh. Jadi tinggal kalau perusahaan mungkin kalau butuh orang tinggal lihat di situ. Kalau yang paling bagus mungkin yang paling menarik juga di kontak dari situ ya. Dan itu juga ada lowongan kerjanya. Jadi sewaktu-waktu ada lowongan kerja kita bisa apply langsung dari LinkedIn-nya itu. Terus nyambung ke yang tadi tangan timu ya LinkedIn. Yang LinkedIn Ora, freelance. Nah, kui terus itu nemu satu situs tuh. Ada banyak project di dalamnya. Kita ambil project yang bisa kan ada ketentuannya tuh ada deskripsi projectnya apa, terus syarat ketentuannya apa aja, kerjanya gimana tuh ada. Nah, kita pilih yang paling bisa kita kerjakan. Nanti kita bidding, kita tawar, kita dapat enggak. Kalau dapat nanti kita ikut. Kita seleksi dulu. Kalau dapat nanti kita bakal dikabarin. Itu di email. Biasanya komunikasinya lewat email. Nah, setelah nanti join ke projectnya, biasanya ada satu platform komunikasi sendiri. Misal dia pakai WA atau pakai Telegram atau pakai Teams gitu. Nanti dia komunikasinya lewat situ. Jadi situs aplikasi chattingnya bukan chatting mainstream. Jadi khusus yang buat ngantor gitu loh. Kayak Microsoft Teams. Bukan kayak WA personal gitu. Enggak. Jadi fitur-fiturnya tuh buat kita diskusi kayak orang ngantor kayak gitu. Jadi nanti semua terpusat di situ. Ada reward punishment-nya juga. Jadi kalau lewat deadline gitu nggak dibayar, harus sesuai dengan target gitu. Jadi emang kerjanya, misalkan saya kan perawat di rumah sakit, dinas pagi nih, nanti kita kerja sore sampai malam, dinas siang, misalnya kita dinas siang, nanti pagi sampai siang, nyambung dari malam ke pagi kayak gitu. Biasanya satu project itu butuh waktu berapa lama, Mas? Tergantung. Untuk diselesaikan. Tergantung. Yang long term itu yang masih saya kerjakan sampai saat ini ada sekitar 1 tahun lebih, itu masih jalan, masih jalan sampai saat ini. Dia butuh data terus. Ada yang paling singkat? Yang paling singkat itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan cepat, dan itu rebutan. Jadi yang ngerjain juga nggak cuma 5 atau 10 orang, jadi ratusan orang. Datanya puluhan ribu sampai ratusan ribu. Maksudnya rebutan itu jadi satu project disediain terus dikerjakan banyak orang, siapa dulu yang nyelesain apa gimana tuh? Jadi kan ada kayak data poolnya Mas, ada data poolnya. Nanti misalkan kita ngerjain project text misalkan, di situ tuh ada data poolnya isinya berapa ratus ribu data misalkan. Nah itu tuh harus dikerjakan sama orang itu, target penyelesaiannya 1 bulan, jadi harus dikerjakan secepat mungkin. Jadi kadang yang rajin, yang sering buka ya dapat banyak. Jadi pendapatannya itu tergantung kita masing-masing ya berarti. Jadi bisa beda-beda ya. Kalau dari reportnya itu bisa sampai ada yang sampai puluhan juta, bahkan yang nggak tahu itu matanya terbuat dari apa, otaknya terbuat dari apa, bisa betah kayak gitu. Kalau Mas Hangger sendiri rekornya berapa Mas? Nggak sampai jutaan kalau saya. Kalau yang di bawah sebulan loh. Iya, nggak sampai jutaan. Nggak sampai jutaan. Tapi ya disyukuri aja sih Mas. Itu seenggaknya bisa buat tambah-tambah ya. Iya, terus cari pengalaman baru. Di situ kan kita bisa ngasah komunikasi juga. Selain kita komunikasi sama teman-teman yang dari Indonesia, kan kita juga komunikasi sama orang luar juga, sama bule nih itu. Bule. Kalau sama kan sama yang luar kan nggak cuma dari Indonesia kan ya. Bahasanya berarti universal, pakai bahasa Inggris. Universal pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Kecuali kalau, tapi ada juga teman-teman yang bisa bahasa, misalkan bahasa Mandarin. Nah, itu dia pakai bahasa Mandarin kadang buat komunikasi. Ada nggak kadang yang nyeplos pakai bahasa Indonesia di chatnya gitu? Kalau sama teman-teman yang dari
dari Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Gitu. Tapi Jadi ada kan buat juga mungkin buat teman-teman yang mau berminat kan kadang mungkin aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. ya itu Bisa Pak, nggak? pakai Google Translate, Pak. Pakai Masih Google bisa. Translate. Iya. Jadi kalau kita mau ngomong kita translate juga. Kebetulan saya kan juga kemampuan bahasa Inggrisnya kan juga ya enggak bagus-bagus amat lah, cuman bisa ngomong itu pun enggak sesuai Grammarnya nggak grammar, sesuai. nggak pakai grammar. Jadi ngomong ya ngomong wae ngono. Jadi Kacau kalau ngomong. kalau pas butuh yang harus diketik itu pakai Google Translate kayak gitu. Kayak paling, Mas. gitu. Yang saya kerjakan saat ini. Jadi lebih enak mana Mas? Apa? Jadi freelancer apa jadi perawat? Ya tetap jadi perawat, Mas. Kalau itu kan karena kebutuhan mendesak jadi harus dikerjakan. Butuh tambahan ya. Kalau perawat kan sebagai profesi Main kan jobnya ya. main jobnya, jadi nggak bisa ninggalin perawat, nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Gitu karena ya itu ya salah satu alasannya kan karena itu memang profesi ya, butuh dari situ, kita hidup dari situ. Yang kedua, kenapa mau ke perawat tuh kan karena pengen bisa ngomong, sebenarnya pengen bisa komunikasi. Jadi dari waktu SMA udah emang rencana dari SMA mau ke perawat. Sebenarnya rencananya ke kayak teknik informatika kayak gitu, cuman karena itunya nggak jalan, plan A-nya nggak jalan, nggak diterima waktu daftar SNMPTN ya. Sebetulnya. SNMPTN akhirnya orang tua mengarahkan untuk ke kesehatan tuh ke perawat gitu. Dan sampai sekarang masih di perawat. Dan sampai sekarang masih di perawat dan nggak bisa kemana-mana dan nggak mau Nggak kemana-mana. mau kemana-mana. Dan nggak mau kemana-mana. Tetap ya wis itu jalan hidup saya. Dan sekarang kan di kamar operasi udah habis COVID itu kan di kamar operasi balik nyaman lagi apa pusing lagi kan. Dulu di Batam kan di kamar operasi kan sempat katanya banyak dukanya kan. Ya banyak senangnya juga. Banyak Ya. senangnya juga. Nah, mungkin di yang sekarang apakah jadi tambah masih betah ataukah membuka luka lama atau gimana, Mas? Oh enggak, memang dari dulu kalau misalnya jadi perawat minatnya memang kebedah sih, Mas. Emang kebedah jadi nggak masalah ya di kamar operasi, jadi malah mau lebih mulai seneng lagi ya. itu malah lebih gampang gitu loh. Rasanya tuh lebih nyaman, lebih gampang gitu. Kalau pas saya di IGD kan dari bedah harus tak ilangin dulu semua, baru saya mulai nol lagi nih. Mulai dari nol lagi, wah belajar lagi kenceng. Nah itu sih malah lebih enak sih gitu. Saya lebih nyaman ya sekarang. Lebih nyaman ya, kalau boleh jujur lebih nyaman. Tapi kalau misalkan harus dirotasi kemana lagi ya harus siap. Oke aja, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah untuk belajar hal baru, beradaptasi dengan lingkungan baru lagi, nggak masalah. Karena pada dasarnya kita sebagai perawat harus siap ditempatkan di mana aja, di dalam kondisi apa aja, gitu. Buat teman-teman mungkin gitu ya. Jadi ojo milih-milih lah. Jadi perawat kudu iso ning ndi wae, kudu iso pokoknya. Mbuh bicarane, mbuh koyo ngopo dadine, penting berusaha yang terbaik, itu aja sih, Mas. Iya, ya mungkin itu ya backgroundnya Mas Hangger dari fresh graduate-nya sampai sekarang ya. Buat teman-teman yang lagi ngelihat yang fresh graduate, mungkin ada kata-kata pesan-pesan terakhir, Mas. Waduh, sebelum kita tutup nih. Oh ya aku dipanggil sapa wae Mas, pesan-pesan terakhir. Enggak, maksudnya sebelum kita tutup acaranya. Ini balas dendam iki lho, kita bertamu ya. Loro ya Mas, loro ya. Waduh. Ya apa ya? Kalau yang pertama sih jangan pilih-pilih. Kadang kan ada yang fresh graduate, misalkan lulusan D3 ataupun S-Cup nurse gitu. Wah, saya ini kerja harus gajinya segini. Saya kerja Nah, ini menarik, benar dulu ya. Banyak yang fresh graduate itu berekspektasi langsung tinggi gajinya. Nah, itu kayak yang pernah viral di Twitter itu loh, Mas. Nah, itu kan minta gaji sekian. Oh, saya ini lulusan baru minta gaji 8 juta apa berapa. Kalau menurut saya jangan pilih-pilih, Pak, gitu. Yeah. Fresh graduate itu apa aja yang penting sesuai dengan jurusan yang kamu ambil, hajar aja gitu buat nambah CV-mu itu. Nanti untuk gaji itu nanti bakalan naik sendiri sesuai dengan value-nya kita ya. Iya. Jadi kalau kamu kerja harapanmu cuma uang, ya dapatmu uang tok. Kalau kamu kerja, kalau dulu tak niatin belajar sih Mas aku kerja tuh. Jadi mau dapat uang, ya kita harus perhatian ya uang yang kita dapat sesuai kontrak atau enggak, itu ya harus kita perhatikan. Cuman enggak jadi fokus utama. Jadi kerja tak niatin belajar gitu loh Mas. Terus? Jadi berkembang, harapannya bisa berkembang terus enggak beban gitu loh. Golek duit iki ora beban. Iya, ada lagi
pesan buat teman-teman fresh graduate. Ya, jangan pilih-pilih apapun diajar. Terus yang kedua, attitude Mas, attitude. Ya, attitude iki ora apik-apik banget, cuman ya padha-padha ngelingke lah ya mungkin. Ya itu attitude-nya harus yang baik. Karena kita kan menjunjung tinggi budaya ketimuran. Wih. Iya. Padahal aku nesunan. Terus apa nah ya? Jujur, Pak. Jujur yang utama, Pak. Nah, ya, Itu betul. jujur sopan santun wis kuwi lah pokoke kuwi. Pinter kaya ngopo nek ditemu elek kowe ora jujur. Wah, ya wis abot, Pak. Berat. Berat. Ya, udah itu aja. Itu aja. Udah. Ya, mungkin itu aja dari Mas Angger dan saya Vincent. Saya akhiri onlock kali ini. Buat teman-teman yang menonton, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe di channel kita, ya kita di like juga videonya. Kalau bisa di share ke teman-teman, terutama teman-teman yang masih kuliah semester akhir, yang mau fresh graduate, yang mau cari kerja. Mungkin ada tips dan triksnya dari Mas Angger tadi, bisa didengerin, bisa diambil maknanya sendiri ya. Terima kasih yang buat udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Dah, bro.